Siapa yang bilang bahwa dalam sebuah pernikahan tidak boleh ada pihak ketiga? Justru dengan adanya pihak ketiga, kalau kita kecewa, jadi ada yang menghibur kita. Justru dengan ada pihak ketiga, kalau kita sakit hati, ada yang bisa mengobatinya. Justru dengan adanya pihak ketiga, kalau kita misalnya perlu pelarian, kita bisa cari dia. Ini semua akan kita pelajari pada materi ke-7 bimbingan pranikah, pihak ketiga di dalam pernikahan. Hanya ada di Inspirasi Pernikahan. Shalom teman-teman semua yang sedang mempersiapkan diri di kelas bimbingan pranikah ya, dan saya juga menyapa untuk Bapak Ibu yang sudah menikah yang menyaksikan tayangan ini. Shalom, dan kita masuk pada hari ini di materi ke-7 bimbingan pranikah, yaitu pihak ketiga di dalam pernikahan ya. Bapak Ibu yang mau mendapatkan bahannya, yang tidak mendapatkan, yang nggak punya bahan ini, silakan bisa tinggalkan alamat email di bawah, dan nanti saya akan kirimkan materi ini ya, gratis ya. Oke, saya bacakan ya. Setiap pernikahan harus memiliki pihak ketiga. Nah, ini yang membingungkan pasti ya. Kok boleh sih punya pihak ketiga ya? Setiap pernikahan harus memiliki pihak ketiga, yaitu Kristus. Keintiman dengan Allah berarti menjadikan Kristus sebagai pihak ketiga dalam pernikahan kita. Tanpa keintiman dengan Allah, maka kita rawan untuk terjerat oleh pihak ketiga yang lain. Dalam hati kita itu ada satu ruang kekosongan yang biasanya diisi sama kebosanan, kejenuhan, ya. Sehingga ruang ini harus diisi sama pihak ketiga, teman-teman. Biasanya kalau kita kecewa dan disakiti, maka ruang ini akan semakin besar, ruang kejenuhan ya, ruang kebosanan ini semakin besar kalau di saat kita dikecewakan. Semakin sering kita dikecewakan, maka ruang kejenuhan dan kebosanan ini akan memiliki tuntutan untuk dipuaskan. Ya, semakin besar ruangnya dan menuntut untuk dipuaskan. Nah, kalau kita tidak dekat dengan Kristus ya, kalau kita tidak memiliki hubungan yang dekat dengan Kristus dan menjadikan Kristus sebagai pihak ketiga di dalam hubungan pernikahan kita, maka ruang ini akan diisi oleh pihak ketiga yang lain. Saya bersama-sama dengan istri harus sama-sama memiliki ruang kebosanan dan kejenuhan. Sama-sama saya dan istri. Nah, ruang dalam hati saya dan istri ini harus diisi oleh pihak ketiga. Di antara kami harus ada satu hal yang menjadi pihak ketiga, yang mendasari hubungan kami. Seorang suami dan istri ya harus didasari oleh satu hubungan, harus Kristus lah yang menjadi perekat hubungan antara seorang suami dan istri. Kristus harus menjadi pihak ketiga. Keintiman seorang suami dan istri dengan Allah itu akan membuat suami dan istri semakin rekat, semakin dekat. Oleh sebab itu, kita harus menjadikan Kristus menjadi pihak ketiga di dalam pernikahan kita. Kalau tidak, maka akan ada yang lain yang akan menjadi pihak ketiga di dalam kehidupan pernikahan kita. Nah, beberapa contoh pihak ketiga di dalam pernikahan kita. Ya, yang pertama, kalau kita tidak menempatkan Kristus di dalam pernikahan kita, di dalam hubungan pernikahan kita, maka yang pertama akan mengambil ruang itu adalah hobi kita. Ya, ada yang hobinya naik motor, ya. Kalau dia masa kecilnya suka balap motor, ya, dia akan suka motor. Nah, ini kalau dia dari masa SMP, SMA dia udah hobi motor dan suka ngebut, sulit untuk dia seusia 40 tahun, 50 tahun tidak suka motor. Dia pasti tetap suka motor. Dia suka otomotif, memang dia dari
masa remaja gitu ya. Jadi kalau dia suka mancing, ya dia akan hobinya mancing, karena dia sulit, udah sampai tua pun dia akan memang hobinya mancing gitu ya. Jadi dari masa remaja dia sukanya apa, ya sampai tua dia sukanya apa. Nah, kalau hubungan suami istri tidak ada pihak ketiga, yaitu Kristus yang menjadi pertimbangan ya, yang menjadi perekat di antara hubungan suami istri, maka ketika suami istri bosan nanti, suami istri akan mencari hal lain yang untuk mengisi kekosongan dan kebosanan dia, kejenuhan dia. Nah, yang pertama adalah hobi ya. Setiap orang tentu memiliki hobi. Setiap orang tentu memiliki hak untuk melakukan hal yang paling disenangi. Dampak dari me time ya, nih ibu-ibu suka ngomong me time ya, memang dapat berpengaruh positif bagi keharmonisan keluarga. Memang kadang-kadang kita perlu waktu sendiri ya. Kadang-kadang kita pengen ke pasar, mungkin ibu-ibu ke pasar sendiri, ke mall sendiri. Kadang-kadang ya, jangan setiap waktu sendiri, ini menjadi penyakit ya. Jadi kadang-kadang ya memang kita perlu mau cari baju nih gitu ya, tapi nggak usah ditemenin deh, aku cari sendiri. Nah, ada yang begitu ya, kadang-kadang, jangan keterusan ya, kadang-kadang. Nah, memang berpengaruh positif bagi keharmonisan keluarga ya. Kalau terus-terusan apa-apa dipepetin terus juga jangan-jangan bukan karena mesra ya, karena salah satunya tidak saling percaya ya. Jadi untuk supaya berpengaruh positif bagi keharmonisan keluarga, memang kadang-kadang kita perlu me time juga ya. Yang dia jalan sendiri itu menunjukkan kita percaya dia bahwa dia boleh jalan sendiri, kita nggak terlalu mengekang dia gitu ya. Jadi terus kita juga berpengaruh positif karena kita yang dikasih jalan sendiri juga kan merasa, oh ya saya masih dipercaya, saya adalah orang yang dipercaya oleh pasangan saya gitu ya. Karena ada juga suami-suami yang kemana-mana diteleponin terus sama istrinya ya, istri juga kemana-mana diteleponin terus, nggak boleh jalan sendiri, ada yang begitu ya. Nah, me time, jalan sendiri ya, waktu sendiri berjalan atau makan sendiri, itu juga berpengaruh positif dalam keharmonisan keluarga. Tapi jangan sering-sering ya. Hobi harusnya, tapi kalau kita me time terus ya, hobi saya adalah menyendiri, ini menjadi salah ya. Karena hobi harus berada di skala prioritas yang jauh ya teman-teman ya. Hobi harus berada di skala prioritas yang jauh dibandingkan kebutuhan dan kebahagiaan keluarga. Kalau seorang suami penghasilannya misalnya 10 juta, tapi dia punya hobi, dia menghabiskan hobi penghasilan 10 juta, kebutuhan keluarga 7 juta ya. Jadi masih saving 3 juta. Tapi kalau dia penghasilan 10 juta, dia bulan ini mau beli knalpot motor misalnya ya. Knalpot motornya tuh 13 juta misalnya ya. Ya, atau jangan 13 juta deh, 7 juta aja deh ya. Sebesar kebutuhan keluarganya bulan ini 7 juta. Dia mau pakai untuk hobinya 7 juta, sedangkan dia punya penghasilan hanya 10 juta. Ini udah nggak benar teman-teman ya. Penghasilan 10 juta mau pakai duit buat hobinya 7 juta. Ya oke lah, itu kan karena hasil saving dari beberapa bulan. Saya pengen beli knalpot 7 juta. Nah, ini udah nggak benar ya teman-teman ya. Karena bagi teman-teman yang hobi otomotif, knalpot motor untuk motor sport tuh mahal-mahal ya, 15 juta, ada yang 20 jutaan ya. Ya jadi minimal tuh 7-8 juta, 9 juta gitu. Ini termasuk mahal. Boleh nggak beli ya? Yang bisa mengukur boleh atau nggak boleh adalah penghasilanmu berapa ya. Hobimu harus berada jauh dibandingkan dari kebutuhan keluarga. Kalau kebutuhan keluarga 7 juta ya hobimu ya 700 ribu aja ya. Jangan banyak-banyak. Kalau hobimu terlalu mahal, lebih besar dari kebutuhan keluarga, menjadi tidak bijak ya. Ya oke lah kalau hobimu nanti misalnya engkau mau beli knalpot 7 juta ya, tapi sejak engkau berencana itu ya 10 bulan setelah itulah. Ya 10 bulan kan berarti kalau kamu bisa saving 30 juta mungkin ya, karena kan 7 juta kebutuhan, berarti kamu bisa saving 3 juta sebulan. Ya setelah kamu saving 10 juta, berarti kamu punya 30 juta, kamu beli knalpot 7 juta ya nggak apa-apa. Itu pun kalau istrimu
mengizinkan ya, suamimu mengizinkan untuk kamu beli untuk hobimu itu. Kalau ya, jadi hobi harus berada di skala prioritas yang jauh dibandingkan kebutuhan dan kebahagiaan keluarga. Jika hobi kita jauh lebih menyita waktu, lebih menyita tenaga, lebih menyita uang daripada kebutuhan keluarga yang dibutuhkan keluarga, maka hobimu itu hanyalah mesin penghancur kebahagiaan keluarga. Kalau kita terlalu banyak melakukan hobi kita, waktu kita terlalu banyak, tenaga kita terlalu banyak untuk melakukan hobi kita, maka hobi kita itu cuma mesin penghancur kebahagiaan keluarga. Boleh dong kalau saya hobi riding, ya nih teman-teman yang suka naik motor ya, teman-teman yang hobi riding, suka kopdar ya, teman-teman yang suka otomotif mobil atau motor yang suka kopdar. Engkau kerja dari Senin sampai Jumat. Biasanya kopdar Jumat atau Sabtu ya, ketemu kopi darat gitu ya. Nah, waktu engkau pulang kerja sampai rumah kalau hari biasa sudah jam 8, jam 9. Kau tidak punya waktu dengan istri dan anakmu. Engkau hanya bisa punya waktu ngobrol sama anakmu setengah jam, 1 jam, itu terbagi antara istri dan anak. Lalu itu pun kalau engkau nggak ngantuk, itu pun kalau engkau nggak bawa pekerjaan kantor ke rumah. Ya, jadi sedikit sekali waktumu. Tapi ketika Jumat engkau bisa pulang lebih cepat, engkau harus pulang mandi dan buru-buru harus kopdar karena kopdarmu jam 8, jam 9 malam atau jam 10 malam. Dan engkau bisa kopdar di hari Jumat itu jam 10 bisa pulang jam 2 pagi ya, jam 1 pagi. 3 jam ya dalam waktu di hari Jumat. Nah, karena engkau sudah bergadang pulang Sabtu subuh jam 2, jam 1, maka di hari Sabtu engkau sudah bangunnya siang karena engkau berpikir ya ini waktunya istirahat saya ya, karena Jumat saya sudah capek kerja. Lalu engkau bangun jam 11 siang, jam 12 siang. Ketika engkau bangun, engkau makan, malah jangan-jangan engkau masih membawa pekerjaan kantor untuk engkau selesaikan. Sehingga anakmu juga mau ajak ke mall juga nggak bisa. Ya, engkau beralasannya, wah papa masih sibuk nih, masih ada kerjaan. Lalu hari Minggu mau ke gereja, kadang-kadang engkau masih, kalau kita yang hobi naik motor atau naik mobil ya otomotif, suka ada pertemuan yang namanya Sunmori ya, Sunday morning riding ya. Jadi suka jalan lagi hari Minggu, engkau pergi lagi ya, ketemu sama temanmu. Nah, kalau waktumu, tenagamu, engkau terlalu banyak ke hobi daripada keluarga, maka hobimu hanya menjadi mesin penghancur kebahagiaan keluarga ya. Jadi ini yang bahaya teman-teman ya. Tapi orang-orang yang mengutamakan Kristus, memiliki hubungan yang intim dengan Kristus, dengan sendirinya dia akan tahu bahwa kebahagiaan keluarga itu adalah prioritas. Dengan sendirinya dia nggak harus ada yang kasih tahu bagaimana cara dia menghilangkan hobi dia, menyeimbangkan hobi dia. Nah, kenapa orang-orang tidak bisa menyeimbangkan hobi dia dengan waktu dia dengan keluarga? Itu pasti dipastikan dia tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, bukan saya menghakimi, bukan. Tapi mungkin nggak sih ketika engkau bilang engkau dekat sama Tuhan, tapi engkau nggak tahu apa yang dibutuhkan keluargamu? Mungkin nggak sih ketika engkau bilang engkau dekat dengan Tuhan, tapi engkau lebih terlalu pusing dengan hobimu dan engkau nggak tahu bagaimana cara bahagiain istri dan anak-anakmu? Engkau terlalu terjerat sama hobimu, engkau terlalu terikat dengan hobimu. Mungkin nggak sih orang yang katanya dekat sama Tuhan kok kayak begitu gitu? Kayaknya itu meragukan. Makanya saya bilang seseorang yang dekat sama Tuhan biasanya dia tidak akan terjerat dengan hobinya. Dia akan bisa menguasai hobinya ya. Seberapapun hobinya yang dia sangat hobi itu, Tuhan pasti akan bicara pada hati nuraninya untuk membuat dia sadar bahwa keluarganya memerlukan dia, keluarganya itu lebih penting daripada segalanya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi hobi bisa menjadi penghancur ya. Beberapa contoh pihak ketiga di dalam pernikahan, salah satunya hobi ini sangat berbahaya. Yang kedua, pihak ketiga di dalam pernikahan adalah karir, pekerjaan atau pelayanan.
Pekerjaan yang mapan memang salah satu syarat dalam suatu pernikahan. Karir yang baik menghasilkan uang, masa depan, dan pengaruh ya. Kalau jabatan naik, menghasilkan uang ya pasti gaji naik ya, menghasilkan jabatan juga dan pengaruh lebih tinggi. Pengaruh lebih tinggi, jabatan lebih tinggi, pasti kesibukan lebih tinggi, lebih banyak ya. Nah, biasanya kalau orang terlalu berkarir, memikirkan karirnya, jabatannya naik terus, gajinya naik terus. Nah, ini waktu makin kurang, teman-teman. Makanya pasti harus milih orang-orang yang karirnya bagus ya. Mau karirnya pelayanannya bagus atau mau karir pekerjaannya bagus, biasanya keluarganya akan merasa ayah atau ibunya ini nggak punya waktu buat keluarga. Ini memang ya dilema ya. Orang-orang yang berhasil dalam pekerjaan sekulernya atau pelayanannya berhasil, seorang gembala gereja yang jemaatnya besar, memang anak-anaknya akan merasa bapaknya nggak punya waktu. Ya karena jemaatnya banyak. Karena dia memimpin banyak orang ya, kalau di dalam pekerjaan dia memimpin banyak orang. Dia harus mengurusi banyak orang. Dia harus mengurusi banyak pekerjaan sehingga waktu dia menjadi kurang. Untuk diri dia sendiri aja waktunya kurang. Oleh sebab itu juga pasti keluarganya akan merasakan waktunya kurang ya. Nah, namun bekerja tak kenal waktu dengan alasan tanggung jawab tanpa memikirkan keluarga adalah suatu pelarian. Jangan-jangan kita kerja terlalu mikirin kerjaan kita ya, kita merasa ya saya kan harus cari uang, saya kan harus berkarir, saya kan punya tanggung jawab di pekerjaan. Jangan-jangan kita yang berpikir begitu dan menelantarkan keluarga, jangan-jangan itu cuma pelarian. Padahal itu karena kita merasa kita nggak mementingkan keluarga kita. Kita merasa keluarga kita nggak penting. Atau jangan-jangan karena cuma di pekerjaan lah orang menghormati kita. Kita merasa di rumah kita nggak dihargai. Istri nggak hormati saya, istri terlalu mengekang saya, istri nggak percaya saya, anak-anak juga kurang ajar sama saya. Jadi cuma di kantor lah, cuma di perusahaan lah orang-orang menghargai saya, orang-orang membutuhkan saya. Jadi di rumah makanya saya bosan, saya enggan di rumah karena saya tidak merasa dihargai, saya tidak merasa dibutuhkan di rumah. Makanya saya lebih baik kerja. Jangan-jangan kita yang gila kerja ya, workaholic, jangan-jangan itu hanyalah sebuah pelarian karena kita tidak dihargai di rumah. Karena kita merasa kita tidak dibutuhkan di rumah. Jangan-jangan kita sibuk bekerja, tidak punya waktu untuk keluarga. Jangan-jangan itu hanya sebuah pelarian ya. Begitu juga pelayanan. Bapak Ibu teman-teman ya, jangan teman-teman nanti kalau sudah nikah atau yang sekarang sudah nikah kerja pelayanan tanpa memikirkan keluarga. Dan kalau tadi kan jangan-jangan, kalau ini kayaknya saya pastikan nih ya, kayaknya kalau teman-teman terlalu mikirin pelayanan tanpa mikirin keluarga, saya kayaknya memastikan, saya berpendapat ini pasti pembohong besar ya. Benar nih teman-teman ya, engkau jangan jadi pembohong. Pelayanan nggak punya waktu sama keluarga, engkau itu cuma pembohong. Kenapa? Karena kalau engkau pelayanan, pasti kan tujuan pelayanan adalah berdampak, berpengaruh bagi jiwa-jiwa ya kecuali kalau Anda pelayanan, kalau kita pelayanan cuma mencari popularitas, mencari uang ya, cuma menganggap pelayanan Tuhan ini sebagai fasilitas untuk mendapatkan uang, kecuali kalau yang seperti itu ya. Tapi kalau normalnya pelayanan di rumah ibadah itu sebenarnya adalah fasilitas untuk kita bisa merasakan kita mau berdampak bagi jiwa-jiwa ya. Jadi itu adalah hal yang utama harusnya. Tapi kalau kita berpikir mau berdampak buat jiwa-jiwa, sedangkan kita aja nggak peduli sama keluarga kita, bohong nggak sih teman-teman? Kalau kita bilang kita terbeban sama jiwa-jiwa, tapi kita nggak terbeban sama istri dan anak kita, ini kita cuma pembohong teman-teman. Nggak mungkin orang yang nggak sayang keluarganya, nggak mungkin orang yang nggak sayang anaknya, bilang dia sayang jiwa-jiwa, itu tidak mungkin. Itu cuma kebohongan. Karena di saat pelayanan dia merasa dia dihargai, karena dia pengen tampil hebat ya di organisasi sosial, di organisasi kerohanian, dia mau tampil hebat.
Dia mau menjadi pemimpin di situ, mau merasa dihargai lebih di situ. Padahal tidak mungkin kalau jiwa-jiwa di rumahnya aja, istri dan anak-anaknya aja dia nggak peduli, mana mungkin dia bisa terbeban peduli sama orang lain yang dia nggak kenal, yang bukan keluarganya sendiri. Ini pembohong, teman-teman. Ya, jadi kita nggak mau jadi pembohong. Ya, kita nggak mau membohongi diri kita sendiri. Pasti kita bohongin Tuhan. Ya, bilang, Tuhan, aku terbeban buat jiwa-jiwa. Suamimu engkau sudah terbeban belum? Istrimu engkau terbeban enggak? Anakmu itu loh yang butuh kamu. Kamu sudah beri waktu belum buat dia? Ngomong terbeban buat jiwa-jiwa, tapi keluarga sendiri aja nggak diperdulikan. Ya, jadi kita jangan jadi pembohong, teman-teman ya. Jadi kalau kita melayani orang lain dan di rumah ibadah tanpa menyediakan waktu untuk keluarga, itu adalah suatu kebohongan. Kebahagiaan keluarga adalah hal utama, teman-teman ya. Kita harus mengutamakan, kan kemarin yang lalu kita sudah belajar prioritas ya. Skala prioritas kedua kita adalah untuk mencapai visi pernikahan, mencapai visi rohani, keluarga kita bahagia nggak? Ya, jadi kita itu yang paling prioritas. Penghasilan yang tinggi, ya, jabatan itu cuman perhiasan aja, ya, sebuah aksesoris perhiasan yang kita pakai. Padahal itu nggak esensi ya, itu nggak utama di dalam kehidupan kita ya. Jadi kita harus mencapai skala prioritas yang kedua, yaitu kebahagiaan keluarga adalah yang paling utama, teman-teman ya. Lalu pihak ketiga di dalam pernikahan yang lain adalah orang lain ya. Orang lain ini nggak selalu pihak pria idaman lain atau wanita idaman lain, nggak selalu ya teman-teman ya. Orang lain itu adalah bisa orang tua kita ya, bisa pemimpin rohani kita, atasan kita, bisa itu menjadi pihak ketiga di dalam hubungan pernikahan kita ya. Bersosialisasi dengan orang lain juga baik untuk keseimbangan dan perkembangan kehidupan kita. Terkadang pembicaraan dan diskusi dengan kelompok tertentu memang akan menghasilkan antusias yang berbeda ya. Karena ngomong sama istri terus juga kan mungkin terbatas. Tapi kalau dengan kita bersosialisasi, kita ngomong sama teman yang lebih dewasa, apalagi lebih pintar ya, lebih punya pengalaman dalam hal tertentu, lalu kita sharing sama dia, memang kita akan mendapatkan satu bahan masukan yang baik dan kita jadi bangkit antusias yang lebih ya waktu kita bicara sama orang lain. Itu benar ya, antusias kita jadi berbeda ketika kita berbicara sama orang lain dalam hal tertentu dibandingkan dengan istri, anak kita ya, keluarga kita. Memang itu benar, betul. Tapi kalau kita, namun tidak tepat jika kita lebih mendengar pendapat orang lain daripada pendapat pasangan kita sendiri ya. Kita malah lebih memilih mendengarkan orang lain ya. Kita malah lebih punya waktu ngobrol sama orang lain. Kita terlalu banyak waktu untuk dengerin orang lain daripada keluarga kita sendiri. Nah, ini juga berbahaya teman-teman ya. Jadi kalau kita tidak menjadikan Kristus sebagai pihak ketiga di dalam pernikahan kita, kalau kita kecewa, kita ngomong sama Tuhan, kita bosen, kita cari Tuhan. Tuhan, aku bosen nih ya. Kok kenapa ya aku kok punya perasaan begini? Kok kenapa ya aku punya perasaan nggak enak gitu ya? Kok kenapa aku kecewa nih Tuhan, aku sakit hati. Nah, kalau kita nggak jadikan Kristus menjadi pihak ketiga, maka kita akan, waktu kita nggak bisa ngomong sama pasangan kita, sama anak kita, kita akan jadikan orang lain jadi pihak ketiga untuk kita lampiaskan itu. Akhirnya kita lebih banyak cerita sama dia, lalu kita lebih banyak dengar masukan dari dia, kita jadi lebih banyak dengerin dia. Ini yang akan menjadi salah teman-teman ya. Jadi kalau kita nggak menjadikan Kristus sebagai pihak ketiga, maka orang lain akan mengisi dalam kehidupan pernikahan kita. Orang lain akan menjadi pihak ketiga. Nah, kalau dia sama-sama cowok masih mending, tapi kalau dia jadi gay juga jadi bahaya ya. Tapi, nah bagaimana kalau dia orang tua masih mending, tapi kalau dia pihak ketiga orang lain ini adalah lawan jenis, yang istri cerita sama orang lain, sama pria lain,
yang suami cerita sama wanita lain. Nah, ini bisa berbahaya teman-teman. Sehingga ini yang menjadi nanti akan timbul pria idaman lain, wanita idaman lain. Ya, memang pihak ketiga orang lain itu nggak selalu pil atau will ya. Bisa juga seperti tadi saya bilang, ada teman kita, orang tua kita ya. Anak kita juga bisa jadi pihak ketiga nih. Kita terlalu sering cerita sama anak daripada sama istri. Kita lebih terbuka sama anak daripada sama istri. Ini juga salah. Anak nggak boleh jadi pihak ketiga dalam hubungan suami istri ya. Benar-benar Kristus yang harus ada di antara kita dan istri. Hanya Kristus yang layak mengisi tempat pihak ketiga di dalam pernikahan kita. Gitu ya teman-teman ya. Pemimpin rohani juga nggak boleh ya menjadi pihak ketiga antara kita, hubungan kita dengan istri. Nggak boleh ya. Harus Kristus yang ada di tengah-tengah kita. Ya teman-teman, kita baca satu ayat, Yakobus 1 ayat yang ke-14 dan ke-15 ya. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut, teman-teman ya. Jadi yang pertama, kita akan dijerat sama keinginan kita sendiri. Kan kita bosen, jadi kita perlu pelampiasan ya, kita perlu sarana. Nah kalau kita nggak menjadikan Kristus menjadi pihak ketiga, maka kita akan terlalu terjerat sama hobi kita. Hobi kita kan hal yang kita inginkan ya. Nah ini kalau kita jadi terlalu mementingkan hobi kita, kayak tadi sudah kita bahas, kita akan diseret dan dipikat olehnya. Hobi kita, pekerjaan, karir kita, ya kita terlalu dipikat dengan angan-angan, obsesi kita untuk jadi pemimpin, untuk punya jabatan dan karir lebih tinggi, gaji lebih tinggi. Kita akan dipikat, kita akan dijerat. Dan kalau keinginan-keinginan daging itu dibuahi dan menjadi matang, ia akan melahirkan maut, yaitu dosa. Upah dosa adalah maut. Jadi kalau Kristus tidak menjadi pihak ketiga di dalam hubungan pernikahan kita, maka kita akan dijerat sama keinginan-keinginan yang lain. Ya, kita akan menjadi hal-hal lain menjadi pihak ketiga di dalam kehidupan kita untuk mengisi kekosongan, kebosanan, kejenuhan kita. Ya, nah yang keempat pihak ketiga di dalam pernikahan kita adalah teknologi dan sosial media. Wah ini sangat populer ya, sangat menjerat. Sosial media membuat jarak tidak lagi menjadi masalah dalam hal bersosialisasi dan berkomunikasi. Yang sangat miris adalah melihat pasangan yang duduk bersebelahan, ya kemarin kita sudah pernah bahas, namun tanpa interaksi. Karena masing-masing sibuk bersosial media, pegang handphone ya. Bahkan tidak jarang kita melihat seorang kenalan kita yang memaparkan masalah rumah tangganya, ya, masalah dia dengan pasangannya di sosial media. Contoh nih teman-teman ya, seorang istri ya ada teman-teman juga nih ya, kalau seorang istri kan udah lama, ada teman-teman BPN nih ya, teman-teman bimbingan pranikah. Waktu belum nikah ya dia pasang status apa sih, mungkin orang akan berpikiran itu perasaan dia, dan orang tidak berpikir bahwa perasaan dia itu menyangkut kepada pacar dia, belum tentu. Tapi ketika dia udah menjadi seorang istri atau dia menjadi seorang suami ya, misalnya istri tulis di Facebooknya atau Instagramnya tulisnya gini, dasar laki-laki tidak tahu diri gitu ya. Nah kalau kita yang baca dan kita tahu itu dia sudah bersuami, laki-laki yang mana coba? Ya mungkin dia kesal sama tetangganya, tapi kan orang waktu pas lihat status dia itu pasti berasumsi dia sedang kecewa sama suaminya. Nggak mungkin juga, ya itu yang paling dekat ya. Jarang lah orang berpikir, wah dia lagi kecewa sama orang tuanya. Jarang. Apalagi kalau dia baru nikah, apalagi kalau dia baru lulus BPN dan baru 2-3 bulan nikah. Pasang status dasar laki-laki tidak tahu diri, itu pasti orang berpikir itu suaminya. Apakah segitu penting teman-teman ya? Nah, kalau kita curhat aja, kita aja kecewa, kita nggak bisa cerita sama Tuhan, nggak bisa cerita sama pasangan, ya, maka kita menjadikan pihak ketiga nih, sosial media ini menjadi pihak ketiga bagi kita untuk melampiaskan kekesalan kita. Nah, ini bahayanya teman-teman ya. Jadi kita pakai sosial media menjadi pihak ketiga
apalagi ke suami istri, sindir-sindiran ya, sindir-sindiran, karena kalau ngomong langsung ntar berantem. Sindir-sindiran di sosial media coba, yang suami istrinya status ini, suaminya status ini, oke lah nggak di wall, tapi di status ya, di status WhatsApp ya, di story gitu ya, masukin story tulisan-tulisan, dijawab lagi sama suaminya. Nah ini kan menjadi kurang waras gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak boleh begitu. Kita harus menjadikan Kristus menjadi pihak ketiga. Ketika kita kecewa, kita ngomong. Kita kecewa, nggak bisa ngomong sama istri. Kalau ngomong bisa berantem nih. Gimana ya? Saya jenuh, saya udah nggak kuat, saya udah nggak tahan nih. Saya harus jadikan Kristus sebagai pihak ketiga. Kristuslah tempat saya curhat, tempat kita curhat. Kristuslah tempat kita mengeluarkan kejenuhan, kepahitan kita sakit hati, hati kita merasa aduh pahit banget ya hidupnya begini ya, pahit banget perasaan saya digituin dia gitu ya, sama teman kerja atau sama istri, sama siapa. Dialah teman curhat kita. Kita jadikan dia pihak ketiga di dalam kehidupan pernikahan kita ya. Pihak ketiga selalu jadi pemisah antara suami dan istri kalau bukan Kristus. Kalau kita jadikan pihak ketiga yang lain, maka pihak ketiga itu akan selalu jadi pemisah. Hanya Kristuslah pihak ketiga yang mampu membuat kita semakin erat dengan pasangan kita. Tanpa Kristus tidak ada yang lain. Karena kalau teman-teman pakai pihak ketiga yang lain untuk membuat erat hubungan suami istri, nggak bisa. Oleh sebab itu di materi ini kita sama-sama menyadari dan sama-sama sepakat, confirm bahwa kita perlu pihak ketiga di dalam kehidupan pernikahan kita, yaitu Kristus. Kristus harus menjadi pihak ketiga di dalam pernikahan kita, ya teman-teman ya. Nah, beberapa hal ini hanyalah sebagian saja yang tadi saya sudah ungkapkan ya. 4 hal itu cuma sebagian saja, sesuatu yang tidak kita terapkan dengan bijaksana dalam kehidupan kita dapat menjadi pihak ketiga di dalam pernikahan. Jadi ini hanya sebagian aja ya, yang tadi ya, hobi, pekerjaan dan karir, lalu orang lain bisa jadi pihak ketiga, dan teknologi, sosial media juga bisa jadi pihak ketiga. Masih banyak pihak ketiga yang lain mungkin yang tidak terfikirkan hari ini, tapi ketika kita nggak menempatkan Kristus menjadi pihak ketiga di dalam hubungan antara kita dan pasangan kita, maka itu pihak ketiga itu ya, yang selain Kristus akan membuat hubungan kita semakin jauh dengan pasangan kita. Ya teman-teman ya, jadi seperti hubungan komunikasi kemarin, begitu juga sama. Hubungan kita dengan Tuhan yang dekat akan membuat kalau suami hubungan sama Tuhannya sampai level ini, istri sampai level ini, maka jarak suami dan istri cuma segini. Semakin dekat dengan Tuhan, maka semakin intimnya hubungan suami dengan Allah, maka hubungan suami istri juga semakin erat. Begitu juga dengan istri. Maka suami istri harus memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Itulah yang merekatkan, yang membuat suami istri semakin hari semakin erat, ya teman-teman ya. Nah, bagaimana cara kita mengalahkan dominasi pihak ketiga, ya, dari pihak-pihak ketiga ini ya? Yang pertama, kita harus bergaul intim tentunya dengan Tuhan lewat firman dan doa. Nah, saat saya ngajar ya teman-teman ya, saya paling nggak suka, nggak nyaman untuk ngomong bahwa kita harus bergaul intim dengan Tuhan, kita harus rajin berdoa, bergaul intim dengan Tuhan lewat firman dan doa. Kita harus sering baca firman, kita harus hidup dengan firman, kita harus sering baca firman dan doa gitu ya. Saya dalam pengalaman mengajar gitu ya, saya paling nggak suka ngomong itu. Bukannya nggak suka ngomongnya, tapi saya merasa perkataan ajakan ini sudah seperti ajakan yang kayaknya kayak sampah. Ketika orang dengar
bahwa ayo dong kita baca firman, ayo dong kita hidup dengan firman dan doa. Orang cuman oh iya aja, oh iya saya mau udah tahu gitu. Iyalah tahu lah. Betapa orang merasa dia sudah tahu sehingga perkataan ini menjadi sampah. Coba kalau kita renungkan benar-benar ya dengan dalam ya. Benar nggak sih kita tuh untuk supaya bisa mengalahkan semua hubungan pihak ketiga yang bisa merenggut hubungan kita dengan pasangan kita tuh harus bergaul intim dengan Tuhan lewat firman dan doa. Benar nggak sih? Nah masalahnya orang yang tidak merasakan benar nggak sih ini orang-orang yang belum pernah berhubungan dengan Tuhan, melakukan hubungan intim yang dengan Tuhan melalui firman dan doa. Saya yakin Bapak Ibu teman-teman yang sudah begitu pernah ada ya mungkin sebulan, seminggu aja deh, rutin 3 hari aja deh teman-teman rutin. Tapi 3 hari belum bisa membangun kebiasaan ya. Tapi 3 hari aja kalau teman-teman baca firman selama 3 hari berturut-turut ya, doa 3 hari berturut-turut intens, punya waktu jam berapa doa ya, 5 menit, 10 menit, 15 menit, 1 jam gitu ya. Terus tiba-tiba teman-teman nggak baca firman lagi, nggak doa lagi, itu kayaknya rasanya nggak enak teman-teman ya. Itu menjadi kayaknya hampa ya hidup ini ya gitu. Nah orang-orang yang pernah merasakan ini pasti dia ngerti perkataan bahwa kita harus membangun hubungan intim dengan Tuhan melalui firman dan doa. Dia pasti ngerti. Tapi orang-orang yang nggak pernah, orang-orang ini akan merasa perkataan ini kayak sampah. Cuman iyalah gue tau lah, cuman dengar gitu dong. Oh iya, tapi nggak pernah lakukan. Ya, jadi teman-teman kita harus mengalahkan dominasi pihak ketiga yang kita tahu bakal akan menjerat kita. Itu cuma dengan cara yang pertama adalah kita harus bergaul intim dengan Tuhan lewat firman dan doa. Cuman firman yang bisa mengingatkan kita, cuman firman yang bisa menegur kita, cuman dalam doa lah Tuhan banyak bicara dengan kita ya. Pagi-pagi ketika kita bangun, kita belum melakukan apa-apa, kita duduk tenang. Masing-masing orang punya gaya tersendiri ya teman-teman ya. Ada yang berdoa berlutut ya, ada yang baca firman berapa banyak ya, ada yang gaya berdoanya gimana gitu ya. Masing-masing orang punya cara intim dengan Tuhan beda-beda ya. Ada yang duduk tenang ya, tidak berlutut, dia hanya duduk tenang. Dia cuma bertanya, Tuhan terima kasih Tuhan sudah bangunin saya pagi ini. Apa yang bisa saya lakukan buat Tuhan hari ini? Tuhan, apa yang Tuhan mau saya lakukan buat Tuhan hari ini? Bagaimana cara saya supaya saya bisa lebih berdampak Tuhan? Supaya saya bisa lebih berdampak buat keluarga saya, ya, buat gereja saya, buat pekerjaan saya. Tuhan, saya akan hadapi orang ini Tuhan. Kiranya Tuhan berikan saya hikmat supaya saya bisa menghadapi dia. Saya nggak salah bicara, saya nggak salah memutuskan sesuatu Tuhan. Apa yang Tuhan mau saya lakukan ketika saya tuh berhadapan dengan dia. Simple ya. Ketika dia bangun dia cuma ngomong begitu, dia mau tiba-tiba Tuhan ngomong sama dia, aku mau engkau begini. Simple. Teman-teman jangan ngomongnya itu kan lu, gua nggak pernah dengar suara Tuhan. Ya kan nggak langsung teman-teman ya. Tuhan tuh nggak langsung ngomong begitu. Kita harus punya waktu dulu dengar suara Tuhan. Kadang-kadang tuh Tuhan cuma ngomong hal yang simple, nggak begitu panjang. Aku mau engkau begini. Enggak, kadang-kadang nggak begitu ya. Saya ingat waktu itu saya melatih diri saya. Hanya Tuhan pagi-pagi saya bilang Tuhan mau saya lakukan apa hari ini? Ya, saya nggak bisa dengar suara Tuhan. Maksudnya Roh Kudus nggak bicara dalam hati ya saya tuh panjang-panjang. Roh Kudus cuma ngomong gini, hari ini doa, udah gitu doang. Waduh, doa ya gitu ya. Ya udah saya jadi hari ini berdoa terus gitu. Terus tiba-tiba Roh Kudus cuma ngomong hari ini berkorban gitu ya. Ya udah saya tahu hari ini saya harus berkorban nih. Cuman satu kata yang Tuhan taruh dalam hati saya. Ya udah saya berjaga-jaga hari itu untuk melakukan itu. Nah, mau nggak kita? Ya bukan saya bilang harus ngikutin saya, enggak. Cuma mau nggak kita belajar mendengarkan
suara Tuhan, hanya mungkin satu kata kita coba dengar apa sih yang Tuhan mau dari kita hari ini gitu ya. Kita harus bergaul intim dengan Tuhan melalui firman dan doa ya. Tapi teman-teman juga jangan berdoa terus, berusaha dengar suara Tuhan tapi nggak pernah baca firman. Ini juga salah ya, karena nanti teman-teman bisa dengar bukan dengar suara Tuhan, bisa dengar suara roh jahat loh. Orang yang nggak pernah baca firman kan nggak tahu hati Tuhan kayak apa, nggak tahu apa yang Tuhan lakukan, nggak pernah merasakan dalam alur cerita yang ada di firman Tuhan itu, Alkitab, apa yang Tuhan lakukan, bagaimana Tuhan merespon sesuatu, itu kan diceritakan di dalam Alkitab. Kalau kita aja nggak pernah tahu respon Tuhan terhadap sesuatu yang diceritakan di dalam Alkitab itu, jangan-jangan waktu kita berdoa sama Tuhan nggak pernah baca firman, kita pikir Tuhan seperti kita. Kita pikir itu suara Tuhan, padahal itu suara hati kita sendiri ya teman-teman ya. Jadi baca firman dan hidup bergaul intim dengan Tuhan melalui firman dan doa, itu harus nggak bisa dipisah. Firman dan doa, nggak bisa firman aja nggak pernah berdoa, nggak bisa doa aja tapi nggak mau baca firman, nggak bisa ya teman-teman ya. Jadi kita harus bergaul intim dengan Tuhan lewat firman dan doa. Lalu yang kedua, kita harus memiliki tanggung jawab dalam kebahagiaan semua anggota keluarga. Nah ini kembali sama seperti skala prioritas kemarin ya. Skala prioritas yang di materi yang kemarin kan visi pernikahan, lalu kebahagiaan keluarga menjadi skala prioritas yang kedua. Ini juga sama, bergaul intim dengan Tuhan ya, supaya kita bisa mengalahkan dominasi pihak ketiga, bergaul intim dengan Tuhan. Lalu yang kedua adalah kita harus merasa punya tanggung jawab untuk kebahagiaan keluarga. Pokoknya apapun yang kita lakukan, yang kita pastikan pertama tuh keluarga kita bahagia dulu atau enggak ya. Nggak mungkin lah kalau kita jahatin orang terus keluarga kita bahagia, kan nggak mungkin. Jadi kalau keluarga kita bahagia, pasti orang lain lihatnya juga, pasti orang lain tidak akan dirugikan. Jadi kita harus punya tanggung jawab, keluarga saya harus bahagia nih ya. Pastikan mereka bahagia sama hidup kita, sama hidupmu mereka bahagia. Orang tuamu bahagia atas kehadiranmu sebagai anak ya. Saudara kandungmu bahagia memiliki kamu, merasa kamu membantu, punya hati buat mereka ya. Baru teman-temanmu bahagia karena keberadaanmu selalu menjadi penghibur baik sama mereka ya. Jadi istrimu, suamimu merasa mereka bahagia ya, menjadi bagian dalam hidupmu. Anak-anakmu bahagia sama keberadaanmu. Jadi pastikan keluarga kita nih, kebahagiaan keluarga kita ini harus utama. Yang ketiga, menyediakan waktu menemani hobi pasangan kita. Istri harus ikut hobi suaminya, suami juga harus ikut hobi istrinya ya. Jadi kalau hobi suamimu otomotif ya, dia masih belum bisa lepas dari kopdarnya yang setiap Jumat dan Sabtu dan Minggu pagi itu, ya memang mungkin engkau nggak suka. Tapi karena engkau lihat suamimu ini belum bisa lepas dari keterikatannya, istri yang bijaksana bukan melepas begitu saja, tapi istri harus ikut menemani, bukan ikut terjerat ya, harus ikut menemani hobi daripada pasangannya. Suamimu hobi mancing, kau mesti sekali-sekali ikut dia mancing. Nah, suami-suami yang nggak suka istrinya menemani hobinya, ini problem. Jangan-jangan engkau bukan karena hobi, tapi ketika engkau riding, ketika engkau kopdar, jangan-jangan engkau punya kesenangan yang lain ya. Engkau suka melakukan hal-hal lain yang istrimu nggak tahu, suamimu nggak tahu, sehingga engkau nggak suka pasanganmu ikut dalam melakukan hobimu. Kalau engkau benar melakukan hobimu itu dengan benar dan sehat, tidak ada dosa di dalamnya, engkau juga harus hatinya terbuka untuk membiarkan pasanganmu ikut terjun di dalam bersama-sama melakukan hobimu. Itu harusnya idealnya begitu teman-teman ya. Nah, istri atau suami, setiap kita, suami atau istri, punya hasrat, punya kemauan untuk terlibat dalam hobi pasangan kita ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, mengambil bagian dalam membantu pekerjaan dan pelayanan bersama. Nah, ini yang harus dicamkan baik-baik. Idealnya
Kalau kita pelayanan, bekerja, kalau bekerja kan sulit ya, kalau bekerja itu nggak bisa milih. Kadang-kadang kalau walaupun satu perusahaan suami istri kerja kan salah satu mesti dikeluarkan. Kalau salah satu nggak dikeluarkan, salah satu dipindahkan ya ke cabang. Yang satu di pusat, satu di cabang, bisa aja gitu. Terus pekerjaannya tidak saling berhubungan, biasanya gitu ya. Jadi memang dipisahkan, nggak boleh bekerja bersama kalau satu perusahaan ya, supaya tidak terjadi kolusi, tidak terjadi korupsi ya, nepotisme di dalamnya gitu ya. Jadi sengaja dipisahkan kalau pekerjaan. Tapi kalau pelayanan ya, tidak ada tuh pelayanan yang memisahkan. Oh, kamu kalau pelayanan ini ya, pelayanan sosial gitu ya, jangan dilakukan suami istri, karena lebih bagus suami lakukan sendiri, istri pelayanan yang lain. Itu tidak mungkin. Kalau apalagi kalau pelayanan di gereja ya, kalau pelayanan sosial yang lain aja dan pemimpinnya itu menginstruksikan begitu suami dan istri, pelayanannya harus dipisah gitu ya. Misalnya dalam organisasi sosial yang lainnya, bukan di gereja gitu ya, dipisah. Wah, itu mesti tanda tanya, kenapa kok harus dipisah? Jangan-jangan ada jangan-jangan. Apalagi kalau di gereja, idealnya seorang suami dan istri itu harus pelayanannya bersama. Kalau suaminya terbeban melayani sekolah minggu, istrinya terbeban melayani sekolah minggu, suaminya ikut. Jangan istrinya pelayanan sekolah minggu ya, suaminya pelayanan anak muda. Jadi pelayanan sekolah minggu ini kan juga bukan pelayanan yang mudah dan yang tidak menyita waktu ya. Kan banyak waktu yang tersita. Jadi istri pelayanannya di sana, suami pelayanannya di anak muda. Yang ini programnya apa, kegiatannya apa, yang istri juga programnya apa. Sehingga tidak melakukannya bersama-sama. Nah, waktu nggak bersama-sama kan ceritanya juga minim. Jadi suami hanya sekedar tahu. Waktu istri minta saran, suami juga nggak bisa kasih tahu secara maksimal karena dia juga tidak menguasai. Suami juga waktu cerita sama istri juga cuma taunya sekedarnya doang. Jadi istri juga nggak bisa kasih masukan yang maksimal kepada suami, sehingga seringkali masukan kita berharapnya dapat masukan, tapi kita jadi bertengkar karena kita merasa waktu kita minta saran, kita bisa masukan, pasangan kita ini nggak bisa kasih masukan yang ideal. Dia kayaknya nggak ngerti yang maksud kita gitu loh ya. Nah, inilah makanya sebagai pembina pernikahan, saya menyarankan kalau teman-teman pelayanan di gereja atau pelayanan sosial lainnya, kamu harus melayani bersama-sama. Kalau engkau terbeban anak muda, ya bersama-sama suami istri pelayanan di pemuda ya. Wah, tapi gimana ya? Saya kan udah dari dulu pelayanannya di sekolah minggu. Kalau suami saya juga pelayanannya juga di anak muda. Nah, sekarang saya sudah nikah, gimana ya kok? Nah, ada yang kasusnya begitu. Saya menyarankan begini, doa sama Tuhan. Siapa yang harus ngalah di antara kalian? Siapa yang harus mengikuti siapa? Jadi kalian harus berpikir mesti pindah. Salah satu mesti pindah pelayanan. Karena suami istri harus pelayanan bersama. Suami istri harus saling menunjang satu dengan yang lainnya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika kenapa kok bisa misalnya saya bisa mau pindah pelayanan ke pelayanan istri atau suami saya, karena saya sadar bahwa saya harus mengambil bagian untuk membantu pekerjaan dan pelayanan pasangan saya. Kalau suami istri punya kesadaran untuk itu, saya yakin tidak akan menjadi problem siapapun yang harus pindah ke pelayanan siapa ya. Mau istrinya yang ikut pelayanan suaminya atau suaminya yang ikut pindah ke pelayanan istrinya, itu tidak menjadi problem. Kenapa? Karena ada kesadaran bahwa iya ya, saya nih harus membantu pekerjaan dan pelayanan pasangan saya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, lalu yang berikutnya adalah menjadi pendengar dan pemberi nasihat yang baik bagi pasangan kita. Supaya kita nggak ada pihak ketiga yang lain yang mendominasi pihak ketiga pernikahan kita. Kita harus jadi pendengar yang baik. Dengar bukan cuman suami aja ya, kan katanya istri satu hari harus mengeluarkan berapa ribu kata supaya supaya bisa memuaskan ya. Memang dia terlahir untuk banyak bicara ya istri. Tapi bukan itu menjadi satu pembelaan bagi istri-istri untuk tidak dengerin suaminya juga. Suami itu juga perlu didengar.
ya. Saya pernah ngomong begini sama istri saya, kamu tahu nggak? Kamu jangan anggap saya ini kuat loh. Kamu jangan anggap saya segala apa-apanya saya mampu mengatasi. Saya ini juga suami yang lemah. Saya tuh sangat butuh kamu untuk bisa membantu saya, memberikan nasihat buat saya, terus mengoreksi saya, mengevaluasi saya. Saya butuh kamu, saya bilang. Jadi kamu jangan pikir saya ini manusia super yang tidak perlu masukan. Tolong dong, kamu juga punya waktu untuk punya hati sama apa yang lagi saya kerjain, apa yang sedang saya kerjakan untuk bisa saya capai gitu ya. Saya sering ngomong begitu. Jadi suami juga punya kebutuhan untuk didengar gitu ya teman-teman ya. Jadi suami istri harus saling punya waktu, memberi waktu untuk menjadi pendengar dan pemberi nasihat yang baik bagi pasangannya. Lalu yang berikutnya adalah menjadi bagian dari kegiatan sosial dari pasangan kita, baik secara langsung ataupun di dunia maya. Kalau suami atau istri kita bergaul sama temannya, ya kita harus menjadi bagian, bermain juga sama teman-temannya. Istri saya antar anak-anak sekolah, lalu dia sama sesama ibu-ibu suka karena ketemu tiap hari di sekolah, sesama ibu-ibu menjadi akrab. Nah, keakraban di sekolahan ini menjadi lebih akrab karena mereka sering janjian pergi ke mall gitu ya, kumpul di mall, ngobrol. Lalu akhirnya mereka sepakat bahwa setiap ulang tahun mereka kumpul bersama ya. Coba bayangin ya, mereka berdelapan. Nah, berarti 1 tahun ada 8 kali ulang tahun. Berarti mereka sangat dekat, intim ya. Hubungan mereka tuh sebagai sahabat itu dekat. Nah, mereka sadar nih kalau istri-istri yang sehat ya. Istri-istri yang sehat tuh sadar bahwa jangan cuma kita yuk yang akrab. Suami kita juga biar bisa saling kenal ya, supaya suami kita juga tidak berprasangka, suami kita juga jadi percaya sama hubungan persahabatan kita. Jadi istri suka ajak saya ya teman-teman ya untuk kumpul dalam pertemuan mereka, tapi mereka nggak mau diganggu kalau ada yang ulang tahun ya teman-teman ya. Di luar daripada ulang tahun yang 8 kali pertemuan tuh dalam 1 tahun, mereka tuh suka ketemuan. Kami suka ketemuan 2 bulan, 3 bulan sekali, 4 bulan sekali ketemu. Ya, suami-suami dan istri suka ketemu. Nah, itulah salah satu teman saya juga di luar komunitas gereja ya. Saya ketemu. Nah, jadi suami atau istri harus menjadi bagian dalam kegiatan sosial pasangannya. Juga di dalam di dunia maya, di media sosial ya. Ada suami-suami yang enggak berteman di Facebook sama istrinya, ya. Ada suami yang tidak follow istrinya, istri juga nggak follow suaminya. Ini nggak sehat teman-teman ya. Harus saling follow. Coba tanya, coba lihat pasanganmu ya. Udah saling follow belum? Kalau belum sekarang ambil handphonemu follow duluan ya. Jadi harus saling follow. Ada suami-suami yang di Facebook nggak friend sama pasangannya. Ini nggak sehat. Ini pasti ada apa-apanya nih ya. Pasti ada yang disembunyikan. Masing-masing pasti menyembunyikan sesuatu. Karena mereka tidak berteman di dunia di dunia mayanya. Ini nggak sehat teman-teman ya. Jadi suami istri harus punya kesadaran untuk masuk dalam kegiatan sosial dari pasangannya masing-masing. Itu ya teman-teman ya. Nah, jadi inilah yang harus kita pahami di materi kita kali ini, bahwa kita harus memiliki pihak ketiga di dalam hubungan kita dengan suami atau istri kita. Pihak ketiga itu harus ada karena ada kekosongan di dalam hati kita yang perlu diisi. Kejenuhan, kebosanan, kekosongan ini perlu diisi. Nah, kalau kita tidak isi, kita tidak menjadikan Kristus sebagai pihak ketiga di dalam hubungan kita suami istri, maka akan ada pihak ketiga yang lain. Kiranya kita menyadari bahwa
kita harus menjadikan Kristus menjadi pihak ketiga di dalam hubungan kita dengan pasangan kita. Belum terlambat teman-teman ya, bagi teman-teman yang sudah menikah, yang menyaksikan pasangan ini, belum terlambat kalau engkau saat ini belum menjadikan Kristus sebagai pihak ketiga di dalam hubungan pernikahanmu. Tidak heran jika pernikahan kita, pernikahan saya dan saudara itu menjadi bermasalah. Tidak heran, karena begitu banyak pihak ketiga di dalam pernikahan kita. Oleh sebab itu, belum terlambat. Mari setelah kita menyaksikan tayangan ini, kita akan menjadikan Kristus menjadi pihak ketiga di dalam hubungan kita di dalam pernikahan. Ya, teman-teman yang sedang mempersiapkan pernikahan juga, mulai hari ini ketika engkau sedang mempersiapkan pernikahan, jadikan Kristus menjadi pihak ketiga di dalam hubungan pernikahan, hubungan pacaran kalian ya, hubungan tunangan kalian dalam mempersiapkan pernikahan ini. Jadikan Kristus mulai dari sekarang menjadi pihak ketiga. Engkau mesti saling terbuka ya. Nah, engkau mesti saling membangun, engkau mesti saling ikut tergabung dalam kegiatan-kegiatan sosial dari pasangan. Kiranya tayangan ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Sampai bertemu di materi kita yang selanjutnya. Shalom.